Selamat datang di video ini. Nissan adalah perusahaan mobil yang paling berisiko di Jepang dan menghadapi potensi kebangkrutan secara global. Kenyataannya kini mulai terlihat jelas. Data dan fakta mendukung hal ini, dan skenario yang paling mungkin bagi Nissan dalam 2 tahun ke depan adalah kebangkrutan. Ini bukan pernyataan berlebihan, inilah yang sedang terjadi. Pada tahun 2025, situasi Nissan diprediksi akan jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan banyak orang. Kondisi ini sangat kompleks karena utang Nissan telah dinilai sebagai sampah oleh lembaga pemeringkat yang menjadi indikasi masalah besar. CEO Nissan baru-baru ini mengakui bahwa perusahaan memalsukan angka penjualan mereka. Nissan mengakui bahwa mereka terlalu melebih-lebihkan proyeksi penjualan kendaraan tahun ini. Selain itu, keuntungan aktual mereka diperkirakan akan 70% lebih rendah daripada ekspektasi. Dalam beberapa bulan terakhir, Nissan tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Selama 3 bulan terakhir, mereka mengalami kerugian lebih dari $1 juta. Beban utang mereka sangat besar, dan kemungkinan besar mereka tidak mampu membayarnya dalam 12 hingga 18 bulan mendatang. Dalam 24 jam terakhir, Nissan mengungkapkan beberapa informasi penting. Minggu lalu, mereka mengumumkan akan mem-PHK 10.000 karyawan. Perusahaan juga mengakui bahwa perkiraan penjualan mereka terlalu ambisius dan harus disesuaikan. Para eksekutif Nissan bahkan mengambil langkah besar dengan memotong gaji mereka sebesar 50%. Untuk mengurangi tekanan keuangan, Nissan menjual saham mereka di Mitsubishi. Langkah-langkah lain yang dilakukan termasuk mengurangi produksi global sebesar 20%. Namun, ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah besar yang mereka hadapi. Perusahaan saat ini menghadapi jatuh tempo obligasi dalam jumlah besar, dan dengan utang yang dinilai sebagai sampah, menghasilkan uang untuk melunasi utang menjadi tantangan yang sangat sulit. Perkiraan pendapatan Nissan untuk tahun ini telah dipangkas menjadi $83 miliar, dengan target penjualan sebesar 3,4 juta kendaraan, turun dari prediksi sebelumnya sebesar 3,8 juta. Selama 3 bulan terakhir, Nissan kehilangan sekitar 61 hingga 62 juta kendaraan dalam penjualan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang dalam krisis besar. Nissan dan grup perusahaannya menghadapi tekanan besar karena memiliki utang sekitar $1,6 miliar yang akan jatuh tempo tahun depan. Walaupun angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun ini, jumlah utang akan melonjak drastis menjadi $5,6 miliar pada tahun 2026. Situasi ini terjadi di tengah transformasi cepat pasar mobil global, khususnya di Tiongkok. Pasar mobil listrik di Tiongkok diperkirakan akan mencapai 90% pada tahun 2026, dibandingkan 56% tahun ini. Tiongkok, yang biasanya menyumbang sekitar 40% dari keuntungan Nissan, kini menjadi tantangan besar. Nissan saat ini tidak menghasilkan keuntungan dari pasar tersebut, sehingga muncul pertanyaan. Bagaimana perusahaan akan melunasi tagihan utang yang 4 kali lebih tinggi pada 2026, sementara mereka memproduksi 20% lebih sedikit mobil karena pengurangan output global? Tekanan finansial. Nissan menghadapi apa yang disebut banjir pembayaran obligasi. Premi imbal hasil obligasi Nissan dalam yen dan dolar telah mencapai level tertinggi tahun ini, mencerminkan peningkatan risiko gagal bayar. Selain itu, asuransi utang perusahaan mencapai puncak tertingginya sejak Maret 2023, menunjukkan kekhawatiran besar di kalangan investor. Saham Nissan baru-baru ini mengalami fluktuasi besar setelah perusahaan memangkas perkiraan laba dan memangkas lebih dari 9.000 lapangan kerja. Namun, harga saham melonjak sementara ketika seorang aktivis investor berpengaruh di Jepang mengambil posisi kepemilikan besar yang pada dasarnya memberikan dana talangan kepada perusahaan. Risiko penurunan peringkat utang. Spekulasi bahwa utang Nissan akan sepenuhnya diturunkan ke peringkat junk grade atau kelas sampah, oleh lebih banyak lembaga pemeringkat telah merusak sentimen pasar. Jika ini terjadi, Nissan kemungkinan akan dikeluarkan dari indeks obligasi tingkat investasi, yang berarti perusahaan tidak lagi dapat menarik dana dari investor yang hanya berinvestasi dalam obligasi berperingkat tinggi. Akses terhadap uang tunai akan semakin terbatas,
terutama mengingat kewajiban besar mereka pada tahun 2026. Menurut Kentaro, Kepala Analis Kredit di SNBC Nikko Securities Inc., jika pasar menyadari risiko penurunan peringkat ini, investor mungkin memerlukan penetapan harga risiko tambahan yang memperparah kesulitan Nissan. Masalah tarif dan likuiditas. Kondisi ini diperburuk oleh potensi risiko tarif ekspor yang dapat diberlakukan oleh Amerika Serikat, terutama setelah pemilu yang menghasilkan kebijakan proteksionis. Hal ini akan menjadi bencana bagi Nissan sebagai eksportir utama. Selain itu, perusahaan saat ini menghadapi tantangan likuiditas, meskipun memiliki uang tunai bersih sekitar $8,3 miliar pada akhir September, menurut juru bicara Nissan. Nissan juga telah mengamankan fasilitas kredit senilai 1,9 triliun yen dari bank internasional besar untuk mendanai bisnis pembiayaan mobilnya. Namun, suku bunga yang dikenakan jauh lebih tinggi dibandingkan produsen mobil besar lainnya, mencerminkan risiko besar yang dirasakan oleh pasar terkait kemampuan Nissan untuk melunasi utangnya. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Masa depan yang suram. Jika Nissan tidak dapat meningkatkan keuntungan dan mempertahankan kepercayaan investor, perusahaan ini akan menghadapi krisis likuiditas yang parah pada tahun 2026. Dengan utang yang mencapai hampir $6 miliar dan akses yang terbatas ke kredit, hanya ada satu kemungkinan akhir, kebangkrutan. Tantangan keuangan Nissan. Nissan saat ini menghadapi situasi keuangan yang sangat genting. Meskipun perusahaan memiliki akses ke berbagai sumber pendanaan untuk memenuhi kewajiban utang dalam 5 tahun ke depan, sumber-sumber tersebut diprediksi menyusut dengan cepat. Bank-bank besar bersedia memberikan pinjaman kepada Nissan, tetapi dengan suku bunga yang jauh lebih tinggi karena tingginya risiko gagal bayar. Hal ini membuat Nissan harus meminjam dalam jumlah yang lebih kecil, yang semakin mempersempit ruang geraknya. Peringkat kredit dan risiko. Nissan saat ini memiliki peringkat kredit investasi terendah. Baa3 dari Moody. BBB dari Fitch Ratings. BB dari S&P Global, peringkat junk grade tertinggi. Semua peringkat ini memiliki prospek stabil, menurut data Bloomberg. Namun, dengan transformasi cepat di industri otomotif, risiko penurunan peringkat tetap signifikan. Jika peringkat Nissan turun lebih jauh, perusahaan akan kehilangan akses ke investor yang hanya berinvestasi pada obligasi peringkat investasi. Defisit dan rasio utang. Pada periode April hingga September, divisi otomotif Nissan mencatat defisit arus kas lebih dari 440 miliar yen. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan, peningkatan biaya investasi pada teknologi kendaraan listrik, EV, dan kendaraan otonom. Selain itu, rasio utang terhadap pendapatan Nissan, EBITDA, berada di angka 8 kali lipat selama 8 kuartal terakhir, jauh lebih tinggi dibandingkan 4,9 untuk Toyota, 4,7 untuk Honda, 3,3 rata-rata perusahaan di indeks Nikkei 225. Diperkirakan rasio ini bisa mencapai 10 kali lipat dalam beberapa bulan mendatang, menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada utang dibandingkan kemampuan menghasilkan pendapatan. Biaya dan risiko obligasi. Biaya untuk melindungi terhadap risiko gagal bayar utang Nissan meningkat hingga 178 basis poin awal bulan ini, tertinggi sejak Maret 2023. Harga obligasi Nissan juga mencerminkan tekanan besar, dengan spread melonjak hingga 234 basis poin, kenaikan signifikan dari posisi terendah tahun ini. Obligasi Yen 2027 yang diterbitkan oleh unit keuangan Nissan melonjak menjadi sekitar 80 basis poin, dari level terendah sebelumnya sebesar 51. Transformasi pasar dan tantangan masa depan. Industri otomotif global sedang berubah drastis, terutama dengan percepatan adopsi kendaraan listrik, EV. Pasar Eropa, Uni Eropa akan melarang kendaraan pembakaran internal pada 2035, mempercepat peralihan ke EV. Pasar Tiongkok, kendaraan listrik kini mendominasi, dan Nissan menghadapi kesulitan bersaing. Ironisnya, kendaraan listrik yang diproduksi Nissan saat ini justru merugi pada setiap unit yang dijual.
Ini menjadi tantangan besar mengingat pasar kendaraan listrik adalah masa depan, suka atau tidak. Penutupan pabrik dan efek global. Untuk mengurangi beban biaya, Nissan mempertimbangkan untuk menutup beberapa pabrik, termasuk yang berada di Tiongkok dan Amerika Serikat. Langkah ini dapat mengurangi produksi, tetapi juga akan menambah kerugian besar dalam pembukuannya. Selain itu, rasio pendapatan terhadap utang Nissan adalah yang tertinggi di antara produsen mobil Jepang, menambah tekanan bagi perusahaan untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran. Kesimpulan: dengan utang yang terus meningkat, biaya pendanaan yang melonjak, dan transformasi pasar yang bergerak lebih cepat dari kemampuan Nissan untuk beradaptasi, masa depan perusahaan tampak suram. Jika Nissan gagal memperbaiki arus kas, mengurangi utang, dan meningkatkan daya saing di pasar EV, kebangkrutan pada tahun-tahun mendatang tampaknya tidak terelakkan. Satu-satunya jalan keluar untuk Nissan, akuisisi. Nissan kini berada dalam posisi di mana menyelamatkan diri sendiri hampir mustahil, apapun langkah yang diambil perusahaan saat ini. Satu-satunya solusi yang realistis adalah jika konglomerat besar, seperti BYD atau Geely dari Tiongkok, membeli perusahaan tersebut. Tanpa akuisisi, tidak ada alternatif jelas yang dapat menyelamatkan Nissan dari krisis yang semakin dalam. Hambatan di pasar Amerika Serikat. Salah satu pasar utama Nissan, yaitu Amerika Serikat, menghadirkan tantangan besar. Kebijakan perdagangan proteksionis dari pemerintahan Donald Trump memperparah tekanan yang dihadapi Nissan. Beberapa hambatan utama meliputi tarif tinggi pada kendaraan yang diimpor dari Meksiko. Trump mengancam untuk mengenakan tarif hingga 200% pada kendaraan yang diimpor dari Meksiko. Nissan mengandalkan Meksiko sebagai salah satu basis manufaktur utama untuk memproduksi kendaraan yang dijual di pasar Amerika Serikat. Jika tarif ini diterapkan, keuntungan dari kendaraan buatan Meksiko akan berkurang drastis. Ancaman tarif tambahan di negara lain. Kebijakan serupa terhadap negara lain juga mengancam rantai pasok dan basis produksi Nissan, memperburuk tekanan finansial. Dengan hambatan ini, basis manufaktur Meksiko, yang selama ini menjadi keunggulan Nissan, justru berubah menjadi titik lemah besar yang memengaruhi profitabilitas mereka di pasar AS. Kerentanan industri otomotif dan Nissan. Industri otomotif secara keseluruhan menghadapi tantangan besar akibat transformasi teknologi dan perubahan regulasi. Namun, perusahaan dengan kinerja buruk, seperti Nissan, berada dalam posisi lebih rentan terhadap dampak ini. Menurut kalian Misumi, Associate Director di S&P Tokyo, kita perlu berhati-hati terhadap prospek industri otomotif secara keseluruhan. Perusahaan dengan kinerja buruk akan lebih rentan terhadap dampaknya. Apakah waktu untuk menjual saham Nissan? Bagi investor, situasi Nissan semakin jelas, sekarang adalah waktu untuk menjual saham. Dengan utang yang membengkak, tantangan pasar global, dan ketidakmampuan perusahaan untuk memperbaiki arus kas atau profitabilitas, risiko investasi di Nissan terlalu tinggi. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.